Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore maupun malam nih. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusan ya. Nah, di segmen kali ini kita akan merekomendasikan mobil dengan harga 20 jutaan yang masih layak pakai dan tentunya taat pajak ya. Ya, daripada dana 20 jutaan dibuat untuk beli motor, menurut saya sih lebih baik digunakan untuk membeli mobil bekas teman-teman. Kita bisa membawa keluarga bepergian jauh, gak kepanasan, gak kehujanan, dan tentunya lebih nyaman ya. Tapi ya itu semua pilihan sih, karena mengingat orang-orang itu beda-beda ya. Tapi menurut saya sih peruntukannya lebih berguna apabila dipakai untuk membeli mobil bekas. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah mengklik video ini, dan silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya apabila belum. Oke, langsung saja kita simak videonya sampai habis teman-teman. Di urutan pertama ada Daihatsu Charman tahun 87. Mobil ini statusnya mirip dengan Daihatsu Xenia saat ini ya, yaitu merupakan produk hasil kolaborasi dengan Toyota. Lebih tepatnya Charman merupakan rebadge dari Toyota Corolla DX teman-teman. Jadi apabila dilihat sekilas, mobil ini sangat mirip bahkan hampir sama dengan Corolla DX. Hanya saja segmentasinya berbeda nih. Kalau Charman itu lebih menyasar kepada kalangan yang berkantong tebal, sedangkan untuk Corolla DX konsumen utamanya adalah anak muda di kala itu. Untuk bodi secara keseluruhan mobil ini cukup berotot ya, dengan desain mengkotak khas mobil 80-an, dan apabila dipakai di tahun saat ini, mobil ini akan semakin terlihat eksotis dan klasik banget teman-teman. Ya, daripada buat beli motor baru, kalian gak akan kepanasan dan kehujanan ya, dan bahkan bisa membawa keluarga untuk bepergian bersama. Nah, sekarang memasuki area kabin nih. Bentuk dashboard yang ditawarkan hampir serupa dengan Corolla DX ya. Serba mengkotak, hanya saja skema warna yang digunakan berupa warna beige untuk seluruh dashboard, jok, hingga trim di semua pintu. Dan untuk fiturnya, mobil ini sudah dibekali dengan AC dengan arah semburan lengkap, audio single din, rear defogger, dan adanya seat belt. Untuk fitur elektrikal memang masih sangat minim sih teman-teman, tapi ya itu wajar, masih di tahun 80-an ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian mesin nih. Karena mobil ini perpaduan antara Toyota dan Daihatsu, mesin dari mobil ini masih bertuliskan Toyota teman-teman. Mobil ini memakai mesin 4AC karburator 1600 cc, 4 silinder segaris 8 katup SOHC ya, mampu mencapai tenaga 82 horsepower dengan torsi 130 Nm dengan rasio kompresi 9:1. Mobil ini bertransmisi 5 manual dan 4 matic, lalu disalurkan melalui roda belakang teman-teman. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, 1 liternya itu bisa 11 hingga 12 untuk luar kota dan 6 hingga 9 km dalam kota. Jadi ya nggak terlalu boros banget teman-teman. Nah, mobil ini memiliki perawatan yang sangat mudah teman-teman, karena masih minim fitur elektrikal ya. Mesinnya juga sangat bandel, harganya terjangkau, desainnya klasik dan elegan, akselerasinya cukup bagus, mudah mengganti mesin menjadi 4A GE tanpa banyak melakukan perubahan. Namun sayangnya mobil ini bodinya rentan keropos karena usia ya. Part bodinya sulit didapat, peredarannya cukup langka, spare part mesin terbatas tapi masih bisa disubstitusi dengan Corolla DX. Jarang ada unit yang masih bagus dan depresiasi harga cukup tinggi teman-teman. Nah, untuk harganya, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 20 jutaan dengan pajaknya sekitar 400 ribuan. Berikutnya ada Mitsubishi Lancer SL tahun 83. Masih sama seperti mobil era 80-an lainnya, Lancer SL ini juga mengalami minor facelift setiap tahunnya. Beberapa di antaranya merambah bagian eksterior seperti grill depan dan lampu depan, sementara perubahan di interior di antaranya perubahan skema warna dashboard, warna jok, model setir, dan lampu plafonnya. Di pasar lokal sendiri, kehadiran Mitsubishi Lancer SL ini terbilang cukup sukses karena saat itu dia mampu mengganggu penjualan segmen sedan compact yang didominasi oleh Toyota Corolla DX, sementara rival lainnya hanya ada Daihatsu Charman teman-teman. Lalu untuk fiturnya masih sama dengan rival-rivalnya ya, masih sangat minim fitur kabin dan elektrikal. Hanya dibekali dengan fitur standar seperti AC, audionya single din, tilt steering, dan keamanan berupa seat belt. Mobil ini mengusung kode sasis A172A yang disediakan melalui pilihan mesin Saturn 4G33 karburator 1400 cc ya teman-teman, yang juga digunakan pada Mitsubishi L300 bensin.
bertenaga 84 HP dan torsi 117 Nm. Output yang dihasilkan oleh mesinnya tersebut dialirkan ke roda belakang dengan bantuan transmisi manual 5 percepatan, sekaligus membuatnya sebagai satu-satunya Lancer di tanah air yang berpenggerak roda belakang. Kemudian untuk perbensinan, mobil ini juga relatif irit ya teman-teman sebenarnya. Untuk luar kota bisa 10 hingga 13 km dan dalam kota bisa 8 hingga 11 km per liter. Dan mobil ini akselerasinya itu kuat di gigi 3 dan 4 ya teman-teman. Mesinnya minim perawatan, body shape sangat klasik, harga spare partnya murah, sudah dibekali dengan tail steering. Namun sayangnya bodinya rentan keropos karena usia ya teman-teman. Jadi kita harus teliti saat memilihnya. Tidak ada fitur kelistrikan untuk ruang kabin, belum power steering, rem kurang pakem, akselerasinya boyo di gigi 1 dan 2, beberapa part bodi mulai langka dan bantingan suspensi sangat keras teman-teman. Nah, dan untuk harganya, sekarang mobil ini dibanderol mulai dengan 20 jutaan dengan pajak 300 ribuan teman-teman. Berikutnya ada Corolla DX KE70 tahun 82. Meskipun umurnya terbilang sangat berusia, namun mobil ini tetap digemari oleh kalangan anak muda. Terlebih lagi mobil ini merupakan sedan Corolla terakhir yang masih mempertahankan sistem penggerak roda belakang. Artinya mobil ini bisa digunakan untuk memacu adrenalin di salah satu ajang motorsport, yaitu drifting ya teman-teman. Namun untuk kaki-kaki dan mesinnya wajib di-upgrade ya. Sejak peredarannya, Toyota Corolla DX pernah mengalami 2 kali facelift nih, yakni pada tahun 81 dari 4 buah lampu bulat menjadi lampu kotak. Spion tanduknya di kiri dan kanan atas fender juga diganti menjadi spion biasa yang dipasang di pilar A. Sementara facelift kedua terjadi di tahun 82 di mana lampu kotak sebelumnya dibuat lebih lebar menjadi persegi panjang beserta lampu sein yang melebar mengapit grill model barunya. Beberapa perintilan interior juga turut dirubah pada facelift ini ya, diantaranya penambahan penunjuk RPM atau tachometer dan juga tuas pembuka bensin. Berbicara interior, Corolla DX memang masih minim akan fitur ya, tapi ya bisa dimaklumi karena masih di tahun 80-an ya teman-teman. Mobil ini hanya dibekali dengan AC dengan arah semburan lengkap, audionya single din dan keamanan berupa seat belt. Dari sektor dapur pacunya, Toyota Corolla DX ini ditenagai mesin 4KU 1300cc karburator 4 silinder segaris dengan tenaga 74 horsepower dan torsi 105 Nm. Output mesin tersebut ditransfer ke roda belakang melalui bantuan transmisi 4 percepatan. Untuk masalah perbensinan, mobil ini 1 liternya bisa 12 hingga 15 untuk luar kota dan 9 hingga 11 untuk dalam kotanya teman-teman. Jadi ya cukup irit juga sih walaupun masih karbu ya. Lalu mesin dari mobil ini sangat tangguh teman-teman. Perawatannya sangat mudah, penggeraknya roda belakang, spare part sangat melimpah dan murah. Tampilannya retro sangat cocok untuk dimodifikasi, harga jualnya sangat bertahan, adanya komunitas yang siap membantu kapan saja. Namun sayangnya untuk fitur kabin dan elektrikal masih minim, part body sudah mulai langka dan mahal, gardan sering bunyi aneh karena terpaut usia yang cukup tua, belum dilengkapi power steering dan power window, dan sulit untuk mendapatkan unit yang masih terawat dengan harga yang cukup murah teman-teman. Untuk di tahun saat ini, Corolla DX tahun 82 dibanderol dengan rata-rata harga 25 jutaan dengan pajaknya sekitar 500 ribuan. Oke, jadi itu tadi rekomendasi kita mobil dengan harga 20 jutaan. Semoga memberi referensi dan manfaat bagi kita semua. Dan oh ya teman-teman, jangan lupa selalu mengajak teman atau montir saat ingin membeli mobil bekas ya, supaya tidak salah pilih atau menyesal di kemudian hari. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.